Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan yang ada dalam materi akuntansi manajemen, yaitu performance evaluation. Jadi kita akan menghitung return on investment, residual income, dan economic value added atau EVA dari sebuah investment center. Jadi ini adalah materi yang ada di akuntansi manajemen, yaitu tentang performance evaluation dari pusat investasi. Jadi kita akan menghitung nanti itu ROI, residual income, dan economic value added ya, tiga ini. PT Sport Indoraya adalah perusahaan produsen peralatan dan perlengkapan olahraga di negara Wakanda. Berikut ini adalah data yang tersedia pada divisi raket bulu tangkis di tahun 2019. Divisi raket bulu tangkis diperlakukan sebagai pusat investasi pada PT Sport Indoraya. Nah, ini ada total biaya tetap per tahun 26 miliar, kemudian biaya variabel per unitnya 750.000, jumlah raket yang terjual itu 200.000 unit, aset operasi rata-ratanya adalah 50 miliar, harga jual raketnya adalah 900.000 per unitnya. Diminta yang pertama, berapakah laba operasi dari divisi raket bulu tangkis di tahun 2019 ya, jadi laba operasinya. Kemudian hitunglah berapa hal berikut ini untuk divisi raket bulu tangkis di tahun 2019. Yang pertama adalah margin laba operasi atau operating profit margin, kemudian perputaran aset rata-rata atau average asset turnover, kemudian hitunglah return on investment ya atau imbal hasil investasi di divisi raket pada tahun 2019. Kemudian PT Sport Indoraya memiliki target operasi return on investment untuk divisi raket bulu tangkis itu sebesar 20%. Nah, berapakah margin laba operasi yang harus diperoleh agar ROI menjadi 20% dan perputaran aset rata-rata di divisi raket tidak berubah? Apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh PT Sport Indoraya untuk mencapai target ROI ya, target 20% ini? Kemudian yang nomor 4, jika perusahaan mentargetkan imbal hasil setiap divisi adalah 20%, berapakah residual income ya, atau laba residual dari divisi raket bulu tangkis? Yang nomor 5, berikut ini adalah data-data tambahan yang ada pada divisi raket bulu tangkis dan PT Sport Indoraya. Yang pertama, tarif pajak yang berlaku adalah 25%, kemudian liabilitas jangka pendek pada divisi raket bulu tangkis adalah 6 miliar, dan weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang WACC adalah 20%. Nah, hitunglah economic value added atau EVA divisi raket bulu tangkis di tahun 2019. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang akan saya bahas pada slide-slide berikutnya. Yang pertama, kita menghitung laba operasi dari divisi raket bulu tangkis ini. Itu pertama adalah penjualan, harga raketnya itu 900.000 per unit dikali yang terjual adalah 200.000 unit, maka penjualannya adalah 180 miliar. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel per unitnya adalah 750.000, silakan cek kembali ke soalnya, dikali dengan raket yang terjual 200.000 unit, maka kita dapatkan biaya variabelnya adalah 150 miliar. Nah, penjualan dikurangi total biaya variabel, kita dapat namanya margin kontribusi atau contribution margin. Dalam hal ini adalah sebesar 30 miliar. Oke, kemudian biaya tetap tahunannya tadi adalah 26M. Ya, maka laba operasi dari divisi raket bulu tangkis di tahun 2019 itu adalah 4 miliar rupiah. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kita diminta mencari berapa margin laba operasi divisi raket bulu tangkis di tahun 2019. Margin laba operasi itu adalah laba operasi dibagi dengan penjualan. Nah, laba operasi sebelumnya kita dapat 4 miliar dan penjualannya adalah 180 miliar. Maka margin laba operasinya adalah 4M dibagi dengan 180 miliar, kita dapatkan 2,22%. Oke, ini margin laba operasi. Yang berikutnya itu perputaran aset, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aset operasi rata-rata. Jadi aset operasi tahun 2019 akhir ditambah aset operasi rata-rata awal 2019 bagi 2. Nah, penjualannya 180M,
kemudian dari soal kita dapatkan aset operasi rata-ratanya adalah 50 miliar, maka perputaran asetnya adalah 3,6 kali di divisi bulu tangkis pada tahun 2000, divisi rakyat bulu tangkis pada tahun 2019. Kemudian ROI, nah ROI ini dapat kita peroleh dengan cara margin laba operasi kita kali perputaran aset rata-rata tadi. Nah, margin laba operasi yang kita dapatkan tadi 2,22%, perputaran asetnya kita dapat 3,6 kali, maka ROI-nya adalah 8%. Sebetulnya kalau Anda mau cari lebih mudah, ROI juga bisa dicari dengan cara laba operasi, ya, laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Ini juga bisa sebetulnya. Nah, cuma kenapa kita pecah menjadi margin laba operasi dan perputaran aset? Karena ini lebih menjelaskan kenapa ROI misalnya tidak mencapai target, kenapa ROI-nya lebih rendah dibandingkan tahun lalu misalnya. Nah, margin laba operasi ini ada kaitannya dengan efisiensi dalam kegiatan operasi divisi ini, divisi rakyat bulu tangkis. Efisiensi, bagaimana divisi rakyat bulu tangkis memperoleh labanya, ya, bagaimana mereka bisa efisien dalam melaksanakan kegiatan operasinya untuk mencapai target labanya. Adapun perputaran aset ini memperlihatkan kemampuan dari divisi rakyat bulu tangkis dalam menggunakan atau memanfaatkan aset yang ada untuk meraih pendapatan, menghasilkan pendapatan. Nah, jadi ROI itu bisa naik kalau margin laba operasinya naik, berarti efisien dalam kegiatan operasinya, dan meningkatkan perputaran aset, berarti dapat menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, maka dapat ROI-nya. Jadi kalau ternyata ROI-nya tidak tercapai karena margin laba operasinya tidak tercapai, maka mungkin harus dilakukan serangkaian kegiatan efisiensi, ya. Bisa menggunakan ABC dan activity based costing dan activity based management misalnya. Nah, kemudian perputaran asetnya, bagaimana perusahaan memiliki aset yang lebih sedikit tapi penjualan tetap lebih tinggi. Nah, ini berarti harus berinvestasi pada aset-aset yang memang akan menghasilkan pendapatan. Oke, 8%. Oke. Nah, berikutnya target ROI perusahaan itu adalah 20% ternyata. 20%. Kemudian tadi perputaran asetnya itu tetap misalnya perputaran asetnya itu 3,6 kali, ya. Oke, berapakah margin laba operasi yang harus didapat oleh perusahaan agar ROI-nya 20% tercapai? Nah, ini margin laba operasinya berarti ROI dibagi dengan perputaran aset, berarti 20% bagi dengan 3,6 kali. Nah, didapat margin laba operasi dengan perputaran aset 3,6 untuk mencapai target ROI berarti harus 5,5%. Nah, apa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar meningkatkan margin laba operasinya? Bisa dengan cara meningkatkan penjualan. Nah, ini mungkin promosinya digencarkan, ya, dengan berbagai cara, misalnya memberikan potongan harga khusus untuk meningkatkan penjualan, mempromosikan ke lebih banyak pelanggannya, atau selain meningkatkan penjualan, ya, juga dilakukan dengan berbarengan dengan melakukan efisiensi. Nah, efisiensi biaya dari kegiatan operasinya. Nah, mungkin biaya variabelnya dikurangi, biaya tetapnya dikurangi. Nah, jadi diharapkan nanti penjualannya meningkat, biayanya turun. Nah, ya, ini naik, ini turun, maka laba yang dihasilkan juga meningkat. Laba yang dihasilkan meningkat. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga keempat kita menghitung residual income. Nah, residual income itu adalah laba operasinya, ya, sebelum pajak dikurangi dengan imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Nah, PT Sportindo Raya ini mentargetkan setiap divisi menghasilkan imbal hasil 20% minimum. Nah, laba operasi sebelum pajak tadi kita sudah hitung, ya, di yang sebelumnya ini 4 miliar.
Nah, oke. Nah, ini aset operasinya adalah 50M. Berarti residual income-nya adalah 4M dikurangi 20% kali 50M. Nah, ini 4M, ini 10M ya, 10M. Maka residual income-nya negatif 6 miliar. Nah, residual income yang negatif berarti kinerja dari pusat investasi ini, divisi rakyat bulu tangkis ini buruk. Nah, karena tidak bisa menghasilkan residual income yang positif ya, yang melebihi dari 20% imbal hasil yang dipersyaratkan. Jadi divisi ini di 2020 memiliki berbagai tantangan bagaimana bisa meningkatkan residual income-nya, ya, bisa meningkatkan laba operasinya atau mengurangi aset operasi rata-ratanya nih, agar residual income-nya dia menjadi positif dan kinerjanya menjadi baik. Oke. Nah, kemudian kita mencari sekarang yang berikutnya adalah economic value added ya, EVA. Nah, langkah pertama adalah kita mencari laba operasi setelah pajak dulu. Nah, laba operasi setelah pajak itu adalah laba operasi sebelum pajak dikali 1 minus tarif pajak. Nah, tarif pajaknya tadi 25%. Ya, laba operasinya 4M. Berarti laba operasi setelah pajak adalah 4 miliar dikali 1 minus 25%, kita dapat 3 miliar. Nah, ini yang pertama dulu, kita mencari laba setelah pajak. Baru berikutnya langkah kedua, kita menghitung EVA dari divisi raket bulu tangkis ini di tahun 2019. Nah, EVA itu rumusnya adalah laba operasi setelah pajak dikurangi, nah dia pakainya WACC ya, weighted average cost of capital perusahaan. WACC-nya berapa tadi? 20%, ini WACC-nya. Nah, ini kebetulan aja soalnya sama ya antara WACC dengan imbal hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Harusnya WACC-nya bisa dicari sendiri. Dikali aset operasi dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, laba operasi setelah pajak tadi diperoleh di langkah pertama itu 3 miliar, kemudian dikurangi WACC-nya 20%, ini aset operasi 50 miliar, dan ini adalah liabilitas jangka pendek 6 miliar. Maka EVA-nya adalah 5,8 miliar ya, negatif juga. Nah, ini negatif berarti juga memang kinerjanya buruk ya. Semakin tinggi EVA, semakin bagus kinerja pusat investasi. Jadi memang berarti divisi raket bulu tangkis ini memiliki PR yang banyak di tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan EVA, untuk meningkatkan residual income, dan meningkatkan ROI dengan cara berefisien dalam kegiatan operasi dan bisa menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan yang lebih besar. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan koleksi buku-buku terbaru terkini dari penerbitsalemba.com. Kemudian juga kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Ini berisi video pembelajaran dan soal serta pembahasan komprehensif dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian juga Penerbit Salemba juga mengadakan training secara daring, secara online. Silakan kunjungi training.penerbitsalemba.com untuk mengetahui training apa saja yang ada. Dan jika Anda ingin membeli buku secara daring, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.